Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rekopensi atau gugatan balik. Jadi di sini awalnya ini sebagai tergugat, tetapi tergugat ini mempunyai hak untuk menggugat penggugat. Jadi merupakan gugatan balik. Di rekopensi disebut juga dengan gugatan balik. Rekopensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekovensi tersebut diajukan tergugat kepada pengadilan negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ya. Jadi gugatan rekovensi ini diajukan oleh tergugat kepada penggugat itu manakala dalam proses gugatan. Ya. Pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai syarat material surat gugatan, sehingga pada artikel ini akan dibahas mengenai syarat formil gugatan rekovensi. Supaya gugatan rekovensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhi syarat material, gugatan harus pula memenuhi syarat formil. Nah, HR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas. Ya. Jadi secara sistematis, secara runtut, jelas. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekovensi yang diajukan tergugat kepadanya. Gugatan rekovensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk pengajuannya, baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah gugatan rekonvensi itu harus memenuhi syarat formil suatu gugatan. Kemarin Bu Emi sudah menerangkan tentang syarat formil dari gugatan. Sehingga gugatan rekonvensi pun ini harus memenuhi syarat formil sebagaimana surat gugatan. Di mana syarat formil gugatan yaitu menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekovensi. Jadi disebutkan dengan jelas gugatan rekovensi ini ditujukan kepada siapa, yaitu ditujukan kepada penggugat awal. Kemudian yang kedua, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekovensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan. Jadi
posita ini kronologis suatu perbuatan hukum, lah kemudian di situ ada dasar peristiwa yang melandasi gugatan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu menyebut dengan rinci petitum gugatan. Kemarin sudah dijelaskan, jadi petitum gugatan adalah apa yang dimintakan kepada pengadilan. Jadi intinya gugatan rekupensi ini sama dengan surat gugatan. Apabila unsur di atas tidak terpenuhi, maka gugatan rekupensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi ketiga syarat formil ini harus dipenuhi. Ini 1, 2, 3. Agar gugatan rekupensi ini memenuhi syarat formil, dalam gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat rekupensi. Nah, ini subjek yang dapat ditarik sebagai tergugat rekupensi adalah penggugat rekupensi, penggugat konvensi. Ya, jadi artinya ini yang digugat rekonvensi ini adalah penggugat pada awalnya. Gugatan rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat hanyalah penggugat konvensi. Dalam pasal 132 huruf B angka 1 HIR mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan rekupensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban. Apabila gugatan rekupensi tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan gugatan rekupensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Nanti Ibu kasih contoh, nanti ada jawaban, kemudian ada rekupensi. Jadi rekupensi ini harus menurut HIR harus diajukan bersama-sama dengan gugatan konvensi. Tetapi menurut Profesor Subukti itu tidak harus rekupensi itu tidak harus merupakan satu kesatuan dengan jawaban, akan tetapi dapat diajukan sewaktu-waktu sampai tahap pemeriksaan saksi dimulai. Ya. Asalkan ini masih dalam tahap jawab-menjawab sebelum fase pembuktian. Ini menurut Profesor Subekti. Namun dalam praktek peradilan saat ini pengajuan gugatan rekupensi hampir seluruhnya disampaikan pada jawaban pertama. Sehingga isi muatan jawaban pertama ini meliputi eksepsi, bantahan terhadap pokok perkara, kemudian gugatan rekupensi. Ya, ini yang contoh ini yang akan kita bahas berikutnya, yaitu eksepsi atau bantahan terhadap pokok perkara atau jawaban tergugat, kemudian gugatan rekupensi.